kita mau siap untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau ingetin kalian untuk rules-nya untuk ibadah kita hari ini. Apa itu? Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang sopan dan rapi. Yang kedua, kita harus serius saat beribadah, nggak boleh makan, minum, dan juga main HP. Betul. Terus yang ketiga, kita nggak boleh tiduran saat beribadah. Dan yang terakhir, kalian harus mengajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian saat beribadah. Nah, sekarang seperti biasa, kita mau melihat Eben Kids yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Terima kasih. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita mau sama-sama untuk berdoa. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu, rahmat-Mu, berkat-Mu, dan perlindungan-Mu. Kini saatnya Tuhan, kami ingin menyiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyapa Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan. Selamat pagi Tuhan, Bapa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan,
akan selalu mengalir seperti sungai di hati kita. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Katakan berkatmu seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Katakan kuasanya. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Katakan berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyambut Natal. Semuanya kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kudus, bintang bertandai, datang barang kembar, datang
Shalom Ebens Kid, waktunya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Siapa yang sudah siap untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan? Angkat tangannya. Yes, terima kasih buat kesediaannya. Tapi sebelumnya, kita akan belajar dari firman Tuhan supaya kita lebih tahu kenapa sih kok kita harus banget gitu untuk memiliki kebiasaan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita baca yuk ayatnya dalam 2 Korintus 9 ayat ke-11 dan 12. Ayat ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, ayat ini mengajarkan kita semakin kita memiliki hati dan kebiasaan yang tulus dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan berfirman, jika kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Siapa yang ingin memiliki hati yang murah hati? Pasti kita semua ingin. Dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan ingin kita memiliki hati yang murah hati. Dan siapa yang mau untuk selalu berbagi kepada sesama? Pasti kita semua juga mau berbagi kepada sesama. Apalagi momen pada bulan ini mendekati momen Natal. Jadi kita mau menyebarkan kebaikan kepada sesama kita. Karena setiap pemberian kita juga akan dipergunakan untuk memberkati orang lain juga, adik-adik. Lewat gereja kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Karena kita sudah mau menjadi anak-anak yang baik. Dengan kata lain, dengan pemberian kita dan persembahan kita akan menunjukkan ucapan syukur kita akan kasih Tuhan Yesus atas kehidupan kita. Kita baca ayat selanjutnya dalam ayat ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ya, semoga dengan firman ini adik-adik semua semakin mengerti kenapa kita harus mengucap syukur kepada Tuhan lewat setiap persembahan kita. Di samping untuk menyenangkan hati Tuhan kita, persembahan kita juga bisa kita pakai untuk memberkati banyak orang. Siapa yang sudah siap untuk menjadi berkat? Mari siapkan persembahan kalian, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Pastikan semuanya disiapkan secara baik, karena kita nggak mau kita memberikan persembahan yang biasa-biasa, atau yang buruk, atau yang jelek, tapi kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah rela memberikan kasih-Nya, bahkan nyawanya buat kita. Buat kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Sehingga sekaranglah saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari siapkan persembahan kalian, angkat persembahan kalian, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu atas kehidupan kami. Kini saatnya Tuhan, kami ingin mengucap syukur lewat persembahan kami Tuhan. Layakan setiap persembahan kami Tuhan, kuduskan Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat persembahan ini mampu untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan. Lewat persembahan ini juga bisa memberkati gereja kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap taburan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan, mereka akan mendapatkan tuaian yang banyak Tuhan. Engkau sudah menjanjikan tuaian 10 kali lipat, 30 kali lipat, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kuduskan setiap persembahan dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Eben Kids, jumpa lagi dengan Katika. Apa kabar hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dan tema yang kakak ambil untuk kita renungkan bersama-sama yaitu mengucap syukur dalam segala perkara. Apa tema kita hari ini? Ya, mengucap syukur dalam segala perkara. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya masing-masing. Kita akan baca ayat firman-Nya di Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18.
Ayat firman-Nya di 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Yang sudah temukan katakan amin. Amin. Kita akan baca sama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Nah, adik-adik, bicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah. Benar tidak? Ya, gampang jika kita mengucap syukur pada saat kita bahagia. Contohnya, ketika kita mendapat nilai yang bagus saat ujian, kita bisa membeli barang baru, segala sesuatunya berjalan sesuai harapan, tentunya mengucap syukur bukanlah perkara sukar bagi kita. Yang menjadi sulit itu ketika kita mengalami banyak masalah, pergumulan hidup yang begitu berat, kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang kita alami. Kita mau mengucap syukur saja susah sekali. Tapi di sini kakak ingin mengajak kita semua untuk belajar mengucap syukur pada saat hati kita bahagia maupun ketika hati kita sedang sedih. Itulah yang dimaksud mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, adik-adik, mengapa kita perlu mengucap syukur? Ada 2 alasan yang kakak ambil. Yang pertama itu, karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Mengucap syukur bukan kehendak teman kita, bukan kehendak pendeta, namun kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mengucap syukur, kita melakukan kehendak Allah. Dan alasan yang kedua itu karena mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Nah, siapa di sini yang ingin bahagia? Ya, jika kita ingin bahagia, maka kuncinya adalah mengucap syukur. Adik-adik, kekayaan tidak dapat memberi kita kebahagiaan. Begitu pula dengan kepandaian dan kekuatan kita. Kunci kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri hidup ini. Ketika kita mengucap syukur, kita membuka diri untuk bahagia. Mungkin adik-adik berkata, bagaimana mungkin saya dapat mengucap syukur, sedangkan hidup saya sudah sulit, saya sering mengalami masalah yang begitu berat. Adik-adik jangan berpikir seperti itu. Tapi mari jadikan mengucap syukur sebagai gaya hidup kita atau kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Baik dalam situasi apapun, kita harus terus mengucap syukur. Dan bagaimana kita dapat mengucap syukur, adik-adik? Yang pertama itu, kita harus selalu mengingat atas semua hal yang bisa disyukuri. Siapapun kita, seberat apapun hari yang kita lalui, ingatlah bahwa selalu ada hal untuk disyukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan, mengucap syukurlah. Ketika kita masih bisa makan, syukurilah itu. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, ketika kita masih punya teman yang mengasihi kita, bahkan ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, maka mengucap syukurlah. Karena seberat apapun masalah pergumulan kita, selalu ada hal untuk disyukuri. Seperti ayatnya yang ke-16 dari pembacaan kita hari ini,
berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Karena bersukacita itu mencerminkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat mengucap syukur? Yaitu karena segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Dalam Roma 8 ayat 28a berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, adik-adik, ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya dan dalam hal ini kita mengucap syukur. Ingatlah bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan bagi kita anak-Nya yang mengasihi Tuhan Yesus. Bagi setiap pribadi yang melakukan kehendak Allah, setiap pribadi yang mengucap syukur. Ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya entah menyenangkan atau tidak, pasti mendatangkan kebaikan. Maka dari itu adik-adik, mari kita semua belajar mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita semua. Oke, jadi hari ini kita belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Ada 2 poin mengapa kita perlu mengucap syukur. Yang pertama, apa adik-adik? Ya, yang pertama itu karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Dan juga bagaimana cara kita untuk mengucap syukur. Ada yang masih ingat? Oke, kakak kasih tahu lagi ya. Yang pertama itu, kita harus selalu mengingat atas semua hal yang bisa disyukuri. Yang kedua, karena segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Demikian firman Tuhan hari ini. Seperti biasa, ada tugas untuk adik-adik, yaitu menghafalkan ayat firman dan ayat hafalan untuk minggu ini terdapat di dalam Efesus 5 ayat 20. Ayat hafalannya di Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dalam Allah Bapa kita. Oke adik-adik, bagi adik-adik yang memiliki permohonan doa bisa langsung share ke kakak-kakak ya. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita punya hati untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatannya.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan menghidupkan Bapa. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga selesai dengan baik. Tuhan, terima kasih juga untuk firman kebenaran-Mu yang Engkau telah perdengarkan bagi kami Bapa. Ajarkan kami untuk mengucap syukur dalam segala perkara Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengucap syukur, semuanya Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Berilah mereka kekuatan, kesehatan selalu Tuhan. Mana yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan dengan cara-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.